hari ini kita melanjutkan materi bab 2 tentang interaksi sosial. Jadi, kemarin kita sudah membahas tentang Indonesia, kemudian penduduk alamnya, dan lain sebagainya. Hari ini kita akan membahas tentang yang namanya interaksi sosial. Yang dinamakan interaksi itu yang kita lakukan sekarang ya. Kamu sama dia, kamu dengan temanmu itu interaksi. Jadi konsepnya begitu, tidak usah mikir yang susah-susah. Interaksi itu yo, kamu dengan temanmu ngomong itu interaksi. Terus dia sedang mengajar, ini interaksi ya, interaksi sosial. Jadi pengertiannya adalah hubungan timbal balik. Jadi timbal balik, dia ngomong kamu jawab, dia ngomong kamu mendengarkan, ada yang menanggapi, itu namanya timbal balik. Antara individu itu satu orang dengan individu, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Kalau yang kita lakukan sekarang berarti yang mana? Individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok? Individu dengan kelompok. Ya, individu dengan kelompok. Jadi ini adalah bentuk interaksi sosial, hubungan timbal balik. Jadi harus timbal balik ya, tidak satu arah. Misalkan kamu ngomong sendiri di depan kaca, itu interaksi bukan? Pernah nggak ngomong sendiri di depan kaca? Dia sering ya dulu SMP ngomong sendiri, marah-marah di depan kaca, marahin dirinya sendiri. Itu bukan interaksi sosial ya, soalnya tidak timbal balik. Yang di kaca nggak balik ngomong sama budaya. Ya lah, kalau ngomong balik ngomong budaya, budi kabur. Masa ngomongnya beda. Itu adalah interaksi sosial. Jadi timbal balik. Terus antar individu dengan individu nggak bisa sendirian. Kalau kamu ngomong sendirian itu interaksi nggak? Enggak kan? Orang gila ngomong sendirian itu kan bukan interaksi. Dia ngomong sendiri. Itu jadi interaksi sosial. Nah, ciri-cirinya interaksi adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi yang tadi saya bilang, kalau sendirian, ngomong sendiri itu bukan interaksi. Kalau kamu ngomong sama pulpen, itu interaksi enggak ya. Itu karena tidak timbal balik. Terus ada kontak dan komunikasi. Kontak itu hubungan. Ada hubungannya. Misalkan saling bertemu ya, ini kita bertemu kan, ketemu ya, ini kontak namanya. Kalau komunikasi ada bahasa yang dipakai. Jadi boleh pakai bahasa lisan, boleh pakai bahasa isyarat, boleh pakai bahasa tubuh. Itu namanya komunikasi. Misalkan orang yang tidak bisa bicara, tuna apa namanya kalau tidak bisa bicara? Ya bisu itu kenapa? Ya tunawicara. Kalau tunawicara kan ngomongnya pakai bahasa isyarat ya. Kalau mereka ngomong sama sesamanya tunawicara, otomatis mereka mengerti bahasanya. Jadi tidak harus ngomong pakai bahasa lisan. Sebentar ya. Bisa untuk apa ya? Itu sama kasih itu. Enggak. Apa enggak? Itu. Semua. Oh ya. Oh, intinya bilang dulu misalkan maksudnya pesan berapa 10 kaki itu enggak? Itu ya, soalnya nggak banyak. Iya, aku tinggal. Ini aku lihat. Apa pesan? Makasih ya. Oke, tadi saya maaf ya, ada tamu tadi. Nah, ada komunikasi. Jadi komunikasi itu tidak harus dengan ngomong seperti kita ya, karena kita pakai bahasa Indonesia, kita bisa berkomunikasi, berinteraksi. Kalau misalkan orang tunawicara itu ngomongnya pakai bahasa isyarat. Atau kalau kamu sama orang luar negeri tidak bisa bahasanya, kamu pakai
pakai bahasa tubuh ya. Kalau kamu ke luar negeri belum bisa pakai bahasa Inggris, terus pengen makan ya, kamu lapar, terus bilangnya nggak tahu mau ngomong makan pakai bahasa Inggris itu nggak bisa. Kamu pakai bahasa tubuh kayak gini. Aku pengen makan kayak gitu ya, beli makan ngasih uang terus gini, nanti orangnya mungkin ya. Walaupun komunikasi itu tidak harus pakai bahasa, yang penting kalau sudah ada komunikasi yang lain paham, itu disebut dengan interaksi. Ya, terus bersifat timbal balik tadi harus ada balasannya. Kalau cuma ngomong sendiri itu bukan interaksi. Yang keempat ada penyesuaian norma atau ada aturan. Jadi ada aturannya. Ketika berinteraksi kita ada aturannya. Itu ciri-ciri interaksi. Yang kedua ada syarat interaksi. Jadi syarat interaksi itu ada kontak sosial ya. Jadi kontak itu hubungan ya. Nah, kontak sosial ini ada dua. Kontak langsung dan tidak langsung. Kontak adalah hubungan ya, ada langsung. Ini langsung apa tidak langsung? Langsung itu harus langsung bertemu. Jadi langsung itu langsung bertemu. Terus kalau tidak langsung harus ada perantaranya ya, perantara atau media. Jadi misalkan pakai telepon, terus kita ini pakai Zoom, ini adalah interaksi yang kontak yang tidak langsung. Jadi ada medianya. Kalau komunikasi tadi ya pakai bahasa. Jadi menggunakan bahasa dalam berinteraksi. Bisa berinteraksi, bisa bahasa lisan, bahasa isyarat, atau bahasa tubuh. Ya, bahasa tubuh kamu lagi nggak bisa ngomong terus pegang perut. Oh, aku sakit perut kayak gitu kan ya. Itu adalah syarat interaksi. Jadi harus ada kontak dan harus ada komunikasi. Terus selanjutnya tingkat hubungan interaksi. Kalau tingkatnya adalah yang satu terus menerus dan berkesinambungan, yang dua hanya spontan dan tidak berkesinambungan. Kalau kita pelajaran berarti yang satu ya terus menerus dan berkesinambungan. Yang kedua adalah hanya pada saat tertentu dan tidak berkesinambungan. Misalkan spontan, dia gojek ya, naik gojek dari sini ke rumah, itu namanya interaksi kan? Misalkan ngomong sama tukang gojeknya, dijemput di sini. Nanti mau kemana Mbak? Mau ke sini. Itu kan interaksi, tapi tidak terus dan tidak berkesinambungan. Masa Bunda naik gojek terus kan Mbak? Gitu ya. Nah kalau kita sedang belajar, berarti yang terus menerus dan berkesinambungan. Itu terus proses interaksi dibagi menjadi dua, interaksi langsung dan tidak langsung. Jadi sama kayak kontak tadi ya, ketemu langsung dan tidak bertemu dengan langsung. Kalau kita tidak langsung karena melalui peran, tapi bisa dikatakan langsung karena kita sebenarnya bertemu. Yang nggak langsung misalkan gini, kamu ngirim email, ngirim WA, itu interaksi ya, kan pakai bahasa tulisan. Terus timbal balik, itu namanya interaksi tidak langsung. Kalau yang langsung kita ngomong langsung, ini langsung. Itu ya. Nah, pola interaksi tadi yang sudah disebutkan di awal, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Coba kita kasih contoh. Kalau individu dengan individu bisa dikasih contoh, ya? Apa contohnya? Individu dengan individu. Interaksi antara kayak misalnya Budia sama Adra gitu. Oh ya, interaksi Budia dengan Adra atau kamu dengan orang tua ya, diminta untuk cuci piring, itu interaksi ya kan. Individu dengan kelompok berarti Budia dengan kelas 7C. Kalau kelompok dan kelompok
Contohnya? Kelas 7D sama 7D. Kelas yang 7 aja, kelas 7C dengan kelas 7D. Lomba kelas meeting misalkan gitu ya. Itu adalah interaksi ya, interaksi lomba. Lomba itu ya interaksikan hubungan dengan. Terus itu adalah pola-pola interaksi ya. Jadi individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Itu lanjut ada faktor yang mempengaruhi atau mendasari terjadinya interaksi. Ini sering sekali keluar, harus kita bedakan ya. Oke, misalkan ini ya, sugesti. Faktor yang mendasari terjadinya interaksi, yang pertama ada sugesti, yaitu pengaruh baik atau saran. Jadi saran dari seseorang yang diberikan akhirnya menimbulkan kita interaksi ya, berinteraksi. Contohnya adalah konsultasi dengan dokter. Kamu kan kalau berobat dikasih sugesti yang baik-baik, semoga cepat sembuh, gitu kan. Dapat obat juga, obatnya tulisannya semoga lekas sehat, gitu. Itu namanya sugesti. Jadi pengaruh yang baik, saran yang baik, itu namanya sugesti. Kalau imitasi adalah proses meniru. Misalkan ya, anak yang meniru orang tua. Nah, misalkan anak yang meniru karena kamu di keluarga, kamu itu akan tidak jauh beda dengan orang tua. Misalkan orang tuanya suka masak, nanti anaknya ikut suka masak, ya. Itu namanya proses imitasi. Imitasi kan tiruan ya, gelang imitasi, berarti gelang emas tiruan. Nah, imitasi itu kamu meniru, ya, anak yang meniru orang tua. Contohnya begitu. Atau kamu meniru nonton MasterChef gitu ya. Nonton MasterChef masak gitu. Nah, itu namanya imitasi. Nah, kalau imitasi yang tingkatnya lebih tinggi, itu namanya identifikasi. Jadi meniru tapi sama persis dengan idolanya. Misalkan kamu suka sama siapa tuh perempuan yang disukai itu siapa? Contoh itu baik-baik. Maksudnya contoh idola perempuan gitu loh. Kamu meniru persis sama kayak Nisa Sabian. Ya bisa Nisa Sabian. Oh ya dulu tuh pernah ya. Nisa Sabian kan sukanya pakai apa itu? Blush on the bibir itu ya. Nah itu hampir semuanya meniru ya. Meniru tapi yang kamu pengen sama persis kayak idolamu. Itu namanya identifikasi. Yang gampang contoh tuh gini ya. Misalkan anak laki-laki mengidolakan Ronaldo, ya. Ronaldo. Terus potong rambutnya kayak Ronaldo, beli bajunya sama kayak Ronaldo. Itu namanya identifikasi. Beda ya. Jadi imitasi itu cuma sekadar meniru, tapi tidak sama persis. Tapi kalau yang sama persis plek-jiplek itu namanya identifikasi. Dan mengubah menjadi Ronaldo. Atau kalau yang Jepang, cosplay Jepang ya. Kadang tuh kalau ada event Jepang-Jepangan, itu ada orang yang cosplay, misalkan cosplay jadi karakter anime ya. Jadi pakai bajunya yang di karakter anime, dandannya pakai wig warna hijau ya, pakai wig warna hijau. Itu namanya identifikasi. Nah, yang keempat ada simpati, bukan kartu ya. Simpati adalah rasa ketertarikan kepada orang tua. Atau misalkan ada orang jatuh di jalan, terus kamu melihat tertarik gitu ya. Cuma sekadar melihat toh, itu namanya simpati. Merasa kasihan. Kalau empati, setingkat lebih atasnya. Sudah merasa kasihan terus kamu nolong. Itu namanya empati. Gitu ya. Misalkan ada temanmu jatuh, kamu lihat dari atas lantai 2, ada yang jatuh gedebuk gitu. Tapi biasanya terus ya biasanya ketawa dulu baru ditolongin. Tapi kalau nanti aduh sakit ya itu ya, itu namanya simpati. Tapi kalau ada temanmu gedebuk jatuh gitu, kamu langsung turun dari lantai 2 jeduk-jeduk, terus habis itu ditolongin, itu namanya empati. Jadi simpati yang lebih dalam gitu ya. Jangan diketawain dulu, kasihan. Berarti di dalam video diketawain.
Enggak. Gitu ya. Jadi apa namanya? Simpati sama empati itu hampir mirip dengan imitasi dan identifikasi. Jadi satu pakai berarti lebih tinggi mana? Yang keenam adalah motivasi. Jadi motivasi itu kamu didorong untuk melakukan sesuatu baru. Ada ya interaksi sosial itu akan bisa berjalan dengan biasanya orang-orang yang berinteraksi itu melaksanakan itu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Yang belum mengumpulkan piramida penduduk, itu Budia mau nilai. Yang ngasih tugas piramida penduduk. Ya, ada yang ditanyakan? Jadi ini materi yang hari ini tidak terlalu ngawang ya, karena kamu melaksanakannya ada dalam kehidupan sehari-hari. Hingga kamu, oh ini tuh istilahnya ini, gitu ya. Kamu meniru orang tuamu masak adalah imitasi. Sama kayak mencuci baju pun itu ya beda. Mencuci baju caranya orang mencuci baju, lihat orang tuanya mencuci baju itu, lihat orang lain mencuci baju kayak itu ya beda. Masak juga. Cara pakai jilbab juga. Gitu ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Saya ingatkan lagi untuk yang piramida penutup ya, mohon untuk bisa dikumpulkan.